Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Jurnal Taos. Saat ini saya bersama Riva. Ya, halo. Dan Riva bingung mau ngobrol apa? Ya ngobrol Riva. Da ieu mah lain interview, lain wawancara anu khusus gitu. Ieu mah dokumentasi urang we, kenang-kenangan. Sebenarnya gini, Sok. ini kan jurnal Taos, tapi saya yang nanya-nanya ya. Si anjing. Kebalik ya, kebalik. Goblok. Dan kalau nanya saya mah, nanya apaan? Orang nggak punya karya, gitu kan? Mana hirup teh sebuah karya, Pak. Oh, Mana bisa ada di bumi ya? Iya teh karya. Enggak, emang awalnya kan gitu. Pak kalau buku urang tinggal aing mengalami kebotakan siapa? Kolot aing teh, Pak. Oh, jadi aya nama khusus orang nu ditanya nya sok atuh. Mana lu ditanya kajian jurnal Taos ge dibajak heula nya. Sok. Nah, kenapa harus saya yang ditanya? Saya juga ada kalau karya mah ya ada karya, sok gambaran termasuknya di jurnalan, tapi kenapa? Kenapa kamu yang harus nanya saya? Ya karena kan awalnya gitu. Saya ke Bandung teh ya gitu. Selain untuk apa namanya? Agenda yang lain gitunya. Ya untuk ngobrolin soal apa proses berkaryanya Taos dengan doodle artnya itu. Oke. Yang menurut saya apa ya? Menarik gitu. Beda dari doodle art yang banyak saya lihat. Oke. Dari sudut kacamata naon ya? Kacamata saya lah. Jadi gini, Os. Kayak orang nanya heula, Ah, mana lamun sare sok dipake teh kacamata? henteu. Nah, Teu ngeunaheun we. alasanna teu ngeunaheun. Nya, Berarti- berarti potong. Berarti lamun mimpi Ah, blur teu. bokeh Kan mana minus plus ya. minus. Ya berarti lamun teu make kacamata blur teu mimpi maneh. Asa henteu da lamun mimpi mah. Kan mana teu di kacamata. Heuh nya, tapi kunaon jadi hade lamun mimpi mah. Lanjut. Kan anjing kunaon nanya ka urang, mun aing naek nanya. Ya sok aja. Ya dipikir-pikir mah kita kenal ya cukup lama lah ya. Ada kali 3 tahun 4 tahun lah ya. 2019, 2018. 2018 3 tahunan lah ya. Ya tidak lain tidak bukan ya SBR yang memperkenalkan saya dengan Taos dan kawan-kawan SBR semuanya. Oke. Nah awalnya kenal Taos di rumah Angga, waktu itu bawa miniatur apa namanya yang itu Taos Dilan. Hot Wheel ya. Terus itu kan cuman sekilas doang ya Os ya. Heeh. Dan saya nggak tahu kalau Taos itu suka ngegambar karena beberapa kali ketemu setelah itu juga nggak pernah kelihatan menggambar. Pokoknya nggak pernah lah gitu. Selain ya kegiatannya paling mungkin dengan aktivitas pribadi Taos gitu kan. Oke. Nah, kesini ngelihat Taos suka gambar gitu kan. Dan ada pernah pas tahun kemarin kayaknya ya. Pas orang di Bali. Bukan. Sebelum Ya. sebelum Taos ke Bali. Oh, masih 2019 berarti. Ya, yang pas ulang tahun Munir, kamu teh ngegambar kan? Oke, ya. Nah, di situ saya baru tahu Taos iya, suka iya, gambar. Iya. Ya kebetulan saya juga suka gambar, meskipun nggak sebagus Taos gambarannya gitu kan. Alhamdulillah. Nah, dari situ keren nih, gitu. Bangun tidur pagi-pagi dikasih karya, kapan bikinnya anjing, cek aing teh gitu. Aduh jorang aing ngomong. Baiklah. Aman lah. Nah dari situ teh pengen tahu gitu proses Taos apa dalam menggambar itu awalnya gimana gitu. Oke. Sebenarnya gini, Pak. Kalau menggambarnya tok menggambar gitunya. Hah? Sepertinya mah dari saya SD. Oh. Jadi kamu ngalamin nggak? Jadi kalau dulu kan kalau sekolah teh misalkan buku PMP-nya, PPKN, buku ya. IPA tuh khususnya satu buku lah. Nah di belakang buku teh sok kayak ya buku paling tukang, halaman belakang teh sok digambaran gitu. Kamu ngalamin gak itu? Ngalamin. Nggak, saya mah buku teh
aku gak gambaran lain catatan. Atau buku nih tengah-tengahnya nih mau hektar gitu. Ternyata teh mesti digambaran. Meskipun kalau saya ingat-ingat gitunya. Teuing sih nah orang resep ngagambar. Maksudnya teh dulu ya waktu kecil kenapa? Atau bahkan sebenarnya ada kalau anak kecil sebenarnya nyana gambar lain bareng. Ya maksudnya nyenaon weh apa yang dia lihat digambar. Dulu itu yang sering saya gambar itu karakter Sonic. Sonic ya tahu. Sonic the Hedgehog. Dulu mah Sega-nya untuk saya. Sega dari Nintendo gitu. Dan paling mudah gitu kan. Si matana teh nya naon ngaranna teh lonjong. Iya. Terus irung. Terus ieu bibir, terus buukna we nyalandak kumaha. Sebenarnya kalau untuk orang khusus gitunya memperdalam tentang gambar mah henteu. Bahkan waktu SD yang saya ingat mah yang saya suka teh kalau pelajaran bahasa Inggris. Wah, kenapa itu? Karena di samping kan dari dulunya meureun dari orang tua teh sok ngedengerin musik. Salah satunya teh ya kayak Pink Floyd, Rolling Stone, musik-musik luar. Jadi kita sorry Os, gua potong lu. Jadi sudah British dari kecil gitu. British pop. Mungkin tapi karena lain orang gitu. Maksudnya di rumah teh si bapak gitu nya nyetelna teh musik-musik itu nya Indonesia mah zaman-zaman 90-nya tahun 90 lah. Iwan Fals, The Lloyd. Iya. Terus anu lagu gereja teh The Lloyd-nya. Gereja tua. Panbers. Pokoknya mah lagu-lagu kebanyakan lagu lokal Indonesia. Cuman ya eta musik-musik luarnya masih gak Pink Floyd, Rolling Stone. Ditambah ketika saya dari SD ke SMP sebenarnya. Masuk SMP teh teman-teman kayak kan tahun berarti 2000 lah ya, 2002-an. Udah pada ini. Jadi Slipknot kening. Band-band tahun 2000-an we. Jadi Linkin Park mulai kayak ke underground gitu ya. Maksudnya ranahna memang saat itu kayak Eminem. Jadi sebenarnya dirunut kan gambar ya pertanyaannya. Suka gambar mah sebetulnya enggak sih. Malah musik heula. Tapi hanya mendengar. Tapi kan di musik teh orang teh hayang nyawanya. Iya. Pelafalan kita kumaha tulisannya. Nah makanya sebenarnya dari SD terus ya SD SMP SMA teh sebetulnya lebih antusias ke bahasa Inggris. Nah mungkin kan di cover album kayak maskot si Slipknot tuh banyak artwork gitu ya. Artworkna tak orang mah ngajiplak iya halus Slipknot topengna gitu. Nah itu tapi di buku di tukangna di buku pelajaran di tukangna hanya sebatas itu dan dulu pun memang nggak ada kan ya pelajaran khusus menggambar. Maksudnya khusus kayak kursusnya meskipun ketika SMA aya seni bukan seni rupa namanya. Dulu mah masuknya ke ini. Namun sih sebutannya aing poho deui teh. Aya kan pelajaran khusus menggambar. Aya KTK. SMA saya ingat namanya Pak Opan Sopandi. Enggak tahu masih ada apa enggak. Guru itu teh. Guru SMA, gurunya guru ngegambar. Nah, baru di situ teh kayak mulai bentuk. Jadi ada hitungan ngegambar meja teh kieu hitunganna. Maksudnya proporsinya kumaha sih ngagambar teh. Di situ kayak gambar teknik lah. Tekniknya, formalnya teh ngagambar kieu. Cuman secara umum orang ente sih. Orang kudu ngagambar. Lebih ke kayak menyenangkan we. Nah, habis dari itu mungkin ya komik pengaruhnya. Kan orang teh di SD. Jadi di Cikudapate di Bandung ada di daerah dulu di Cikudapate teh aya taman bacaan, Pak. Orang poho ngaranna naon? Taman bacaan. Iya, dia menyediakan komik, novel, tapi dah karena orang mah malas maca. Maksudnya teh kenapa komik karena hanya melihat gambar teh seneng gitu. Iya. Visual teh seneng jadi gitu. Jadi biarkan gambar yang bercerita gitu. Bahkan aya siga kamu tahu Kobocan gitu? Tahu. Atau karya Gekun. Itu mah kayak aya nama saha tai lalat geuning. Jadi cuman panelnya teh 1 2 3 4 misalkan si panel A teh misalkan
apa nih kejadiannya, panel B kumaha, tilu kumaha, opat udah we. Oh jadi habis satu panel gitu ya, habis satu lembar gitu. Tapi menyenangkan gitu-gitu tuh, iya, bagus gitunya. Mungkin itu sih karya-karyanya kayak saha nu penulisna Tintin. Jadi memang mulailah dunia komik, termasuk apa anime ya, animenya, anime jadi kartun, jadi suka weh. Cuman memang pada saat sampai 2010 lah ya, cuman hanya menikmati gitu Pak. Orang apalagi dulu internet ya, internet belum kayak saat ini. Nah akhirnya sebetulnya mungkin, nah ini plot yang keduanya, ketika kenal si ayah sih, mau disadari atau tidak itu mah. Ya, berarti si ayah teh maksudnya Haji Pidi Baitnya. Ya. Si ayah teh pernah ningali gambar orang, cing eta gambar mana alus. Oh. Si ayah teh ya udah ada pandal itu, udah ada Cartination. Udah di Cartination udah gambaran, berarti 2015 sebenarnya. Cuman dari 2012 tuh orang sok ketika tahu karakter saya teh, nah gambarnya teh kieu nya acak gitunya, absurd gitu ya? Terapi. Meskipun yang saya tahu juga si ayah mau dititah gambar halusnya halus. Bagus gitu maksudnya ya, realis gitu ya. Basic dia kan FSRD ya. ITB emang anak seni ya. Anak seni kan ITB. Nah didinya jer orang ge hayangnya, dalam arti teh teu masalah gitu ketika gambar jadi yang kita gambar jelek atau tidak gitu ya. Disebut jelek atau bagus kan itu baliknya penilaian. Iya, relatif lah ya. Relatif, cuman pada akhirnya secara tidak langsung di pikiran maksudnya teh hati saya teh pokoknya orang ngagambar weh. Menggambar weh. Eta kumaha suasana hati pokoknya ngagambar weh. Cuman memang belum ada apa ya? Siga kieu sampai saat ini masih orang ngagambar ya teh. Terus mana nanya ieu gambar naon atau tentang naon? Nah, orang masih kelapa. Belum bisa menjabarkan gitu. Gitu Pak, jadi menggambar teh kayak healing juga bagi tawas teh. Kan orang ada yang dengan musiknya, dengan musik, dengan main band misalkan, atau dengan membaca buku atau menulis. Tak orang mungkin dengan menggambar teh menyenangkan gitu. Healingnya ya. Betul, yang tawas rasakan mah lebih ke orang punya sesuatu ya. Kan gambarnya dicurahkeun. Lebih untuk saat ini lebih seperti itu sebenarnya. Itu kan ini ya apa, proses awal mula kan Taos dari situ kan ya. Nah selanjutnya gini Os, maksudnya gini, apa yang mempengaruhi Taos akhirnya dalam menggambar gitu, karya Taos gitu ya. Kenapa ke doodle gitu? Karena menggunakan drawing pen yang si snowman. Jadi ada kan snowman drawing pen 0,1, 0, berapa gitu. Dan yang suka saya gunakan tuh 0,4. Enakeun Pak eta unggul sih alasan nama. Iya. Dengan sketchbook atau kertas A5 yang untuk fotokopi teh, menggunakan drawing pen teh enak gitu. Jadi memang tos tidak pernah kala ayeuna nya ngagambar naon nya. Tah teu kitu. Ketika emang moodnya balik lagi sih, mood lagi emang enak, sediakan kertas, si drawing pen, ya udah langsung. Dan memang kan Riva tahu ngerinya nggak pernah dihapus, dah ngehapus nak kumaha. Iya. Jadi nggak pernah bikin sketch. Meskipun kalau maksudnya gini, ada nih Renada anak SBR juga. Ya dia seniman, bagi aku dia seniman juga. Si Eta ngegambar halus bisa. Ngegambar butut juga bisa, tapi maksudnya punya karakter. Dia pernah, kamu harus lihat deh karyanya Picasso cenah. Ya, yang kubisme tapi kamu pelajari itu. Jadi memang Taos juga masih butuh Pak sebenarnya untuk ketika referensi. Maksudnya kayak sekarang mah harus gitu. Meskipun orang kan balik dehnya kumaha urangnya gambar seperti apa, cuman apa salahnya Taos nurut menggunakan konsepnya kumaha ya gambar seperti apa, nanti apa dibingkai apa gimana.
nya itu juga memang ilmu juga Pak bagi taos. Ya. Orang tuh nyebalik deh ai orang saha sebenarnya gitu Pak. Kecuali mun mana geus boga ngaran nya meureun ya geus boga ngaran. Mana misalkan siga harita ge pameran cau apa nu di plester udah we. Iya, tahu. Ya karena memang udah punya ini ya, Betul. branding image-nya. Branding image. Nah, ayeuna urang saha gitu. Nah, terus dia ayeuna dia pernah enggak atau gini, misalkan taos habis baca buku, habis nonton film atau dengerin musik, tiba-tiba ini tuh bagus kalau saya visualkan karena si gambar eta gitu. Kalau mungkin bukan bacanya, momen. Oh, momen. Jadi waktu di Bali pernah ada momen nih. Jadi ada kawan kerjaan lagi kerja, si suku sebelah kiri, suku teh kakinya. Ya suku kaki. Bukan. Tanu kieuna tah. Anjir. Tanu kieuna tak nu di beber kieu tah. Kasih sieun makan di kanan. Ke Gerinda. Oh, iya. Ke Gerinda. Ya udahlah itu musibah maksudnya. Tapi alhamdulillah si bapak ini teh udah sehat lagi, udah normal kerja lagi. Dah itu mah secara tidak sadar. Jadi kalau aku ngegambar sekarang, pasti diselipin simbol kaki eta. Jadi kaki tapi retak gitu. Ya entahnya atau gini. Kawan kitanya dulu ketua SBR almarhum si Ayoki. Jadi ada satu momen pokoknya mah. Makanya Taos punya bukan logonya. Pokoknya kalau Taos bikin gambar ya nama si ngaranna teh matanya teh ya mata gitu teh lagi kan terpejam terus nyambung kayak hidung mata deui terus senyum. Ya sebenarnya itu bukan inspirasi. Ya salah satunya teh untuk mengenang eta we. Untuk mengenang almarhumnya. Jadi kala gerak tumbuhan. Eta menjalan we. Lagi ini ngambil karyanya dulu. Sebat heula anjing Jadi kawan-kawan ini saya lagi di Bandung ya, lagi berkunjung ke teman-teman SBR. Kemarin udah ketemu Angga Surangga. Ya bagi saya dia seniman, kakak dan guru juga ya. Iya. Nah ini dia. Ngerangan kieu nya iya. Tempatnya Bang Mando. Iya. Bang aku pakai buat jurnal Riva ini Buat ngobrol dibajak. Nih contoh nih. Kan ada ya. Jadi Taos lamun ngegambar tah pasti aya bentuk ieu. Jadi mata, hidung, mata lagi. Iya. Biasanya pakai mulut sih, ada yang lagi senyum atau sedih atau misalkan tanpa mulut sama sekali atau iya kayak tengkorak. Biasanya diselipin Pak. Nah kalau bagi Taos pribadi, ya mah simbol Taosnya untuk mengenang beliau lah, bukan mengenang sebenarnya, mengingat lah. Iya. Sekarang apa ya ini? Nah, ya berarti kan maksudnya pertanyaan kamu kan kalau ada kamu baca buku atau musik divisualkan apa? Itu visualkan bener? Iya. Yang paling kalau Taos pribadi mah nya eta we. Nih kayak ini. Oh iya benar. Jadi misalkan nih yang tadi dibilang ya yang bapak-bapak yang ke Gerinda. Taos pasti kalau bikin sesuatu teh aya ada karakter ini. Kaki tak enak ya gitu. Siga nu nya ka Gerinda teh. Atau simbol ini balik deh itu. Mata tapi terpejam deh gitu. Iya. Ya sisa nama sebenarnya jadi pokoknya ada simbol-simbol itu teh bagi Taos pribadi aya maknana sebenarnya. Ya kecuali mau ditanya pas ieu naon, nya kurang dijelaskeun. Kayak ini universe is the, ini juga bukan quote sih. Universe is the, jadi kan sok ayanya universitas gitu. Sebutan universitas. Terus sok aya
ngeunahna naonnya university tadi kayak apa sih Pak sebutannya gini-gini teh plesetan gitu. diplesetankeun. Jadi artinya jadi apa, dunia teh. semesta teh gitu. Semesta adalah teh. Ya matakna ieu si karakternya kan keur ngojay tinu teh ceritanya. tinamu kayak sukuan gitu. Ada kakinya. Ya mungkin itu sih inspirasi atau jadi emang sama sekali tidak blank juga ketika kertas kosong kalau ngegambar naon ya teu blank oge tetap Ya. seblank-blanknya pasti orang ya aya simbol ieu heula we. Nah, Seperti itu. menarik nih Os. Jadi gini, kalau saya mah ya selalu percaya perjalanan kehidupan setiap orang itu menyenangkan ya. Maksudnya apa ya, beraneka ragam gitu yang dialaminya gitu. Dan saya selalu antusias, selalu tertarik ketika mendengar cerita-cerita perjalanan hidup seseorang. Gitu. Nah, ada nggak hal yang paling Taos, misalkan nih, Taos lagi keinget gitu ya, oh dulu tuh aku pernah nongkrong di mana atau pergi kemana gitu, keinget, terus nggak punya dokumentasinya pada saat itu, lalu memvisualisasikannya ke dalam gambar tersebut gitu, simbolis atau kayak gimana gitu. Pernah nggak? Hal-hal seperti itu mah sebetulnya setiap hari selalu terlintas Pak. Ya itu tadi makanya cek Taos orang kan sebenarnya mah untuk gambarnya tentang diri weh dan tentang apa yang dialami berartinya atau momen baik momen yang lalu atau yang sedang dijalani. Nah makanya si gambar-gambar orang teh ya sebetulnya kalau mau diartikan nya pokoknya mah ya hubungan nawe jeung urang gitu ya. Pasti ada kaitannya gitu, tidak mungkin tidak. Pernah nggak misalkan ngelihat temen atau saudara atau keluarga sendiri gitu ya, oh ini momen aku gambar gitu, karena kan tadi Taos misalkan dalam berkaryanya berkaitan dengan diri pribadinya, ketika menggambar terinspirasi dari diri orang lain, pernah nggak Mas? Ada, tapi belum pernah aku gambarin Pak. Jadi sebenarnya di otak teh rea pisan gitu. Oh orang teh, contoh kecil. Dulu Taos punya momen sama nenek, ayah ibunya si bapak tehnya. Waktu kecil entah eta usia berapa tahun, pokoknya Taos sok digendong ya baheula mah. Pakai sinjang teh nih Pak. Apa sinjang teh bahasa Indonesia na? Sarung. Nya sarung. Kain lah. Ya tapi kan aya sarung mah jang salat geuning. Nya ieu mah kain. Kain anu jang urang digendong di dinya. Di ais bahasa. Di ais. Pokoknya setiap sore, yang aku ingat ya, setiap sore jam 4 sore teh sok ka Cikuda teh. Di rel kereta di itunya apa? Di dekat Palangna. Pembatasnya. Teu pira nungguan kereta lewat. Tapi momen yang masih nempel gitunya. Perang teh kan ngomong Nin ya nenek Nin teh. Iya ku Taos terus bukan Taos Herman gitu kan di KRS mah. Ya ku Herman di Cepeng. Jadi kamu tahu yang besi-besi yang ya tahu. Pagar besina. Kunaon di Cepeng? Nyaho yang di Cepeng. Jadi Taos pegang tuh si besi itu. Jadi pas kereta lewatnya kan pikiran anak kecil waktu itu hal gitu kan menyenangkan ya. Anjir si aing teh senang kieu. Tos we cenah euy. Ke heula gitu kan. Nah, ya nanti dulu. Teh da kareta nanti engke jam 6 cenah aya deui. Nangis. Oh. Maksud Tos teh gini. Kan tidak banyaknya kamu orang semakin hari semakin berumur tuh emang kadang-kadang beberapa momen di otak teh aya kan anjir naon gitu nya terlupakan. Tapi memang momen itu sampai ayeuna teh inget gitu. Maksud Tos gini. Tos jadi melihatnya teh jadi keseluruhan Pak. Kalau untuk divisualkannya orang teh tinggal ngegambar we orang jeung si nenek si Nin nyepeng eta gitu nya teu pira beusi. Tapi itu tuh dengan keadaan gembira gitu Pak. Kasih sayang nenek lah kumaha ka incu geuningan. Nah itu salah satunya yang kata Rifa tadi
ada momen tuh nu banyak tapi salah satu nah itu. Nah, Gitu, Pak. gini, atau pernah nggak juga taos misalkan berkunjung ke suatu tempat gitu, terus gambar di situ dengan melihat panorama yang ada gitu. Oh, pernah Di mana tuh, Mas? diposting di Jalan Lombok, Oh, di Jalan Lombok. tapi kurang aya sih ukurannya A5 eta mah. Mm-mm. Itu dibawa. Jadi tawas kan di Jalan Lombok teh melihat puntennya pemulung, Ah, melihat orang yang minta-minta, melihat pedagang, termasuknya melihat banyak halnya di jalanan teh. ah, Pohon termasuk. iya. Jadi visual kan pernah. Dan itu berwarna. Akhirnya tawas sampai hari ini teh yang baru tawas berani itu ya main krayon. Dan selalu doodle. Pasti eta. Da bisa karek eta Pak, eta lah. Tapi ya bukan pede. Ya kata tawas tadi kayak Reza, Iya. termasuk seadanya Angga juga kalau bilang teh halus gitu, maksud halus teh enak gitu dilihat. Iya, maksudnya gini loh. Ya termasuk maneh meureunnan. Kalau saya ngelihat karya Taos ya, gambar gitu. Maksudnya ini sesuatu hal yang baru di doodle gitu. Teman-teman pasti tahulah karakter-karakter doodle ya. Googling pasti sama semua. Konsepnya gitu. Tapi kalau Taos teh beda anjir. Karakternya aneh. Yang tidak pernah saya bayangkan gitu nya. Aya di dinya gitu. Ieu teh naon, makhluk naon ieu teh anjing gitu kan. Bingung aing. Mungkin kalau kesini kayak siapa ya, kayak misalkan kayak Alik John juga kayak gitu kalau kata saya mah. Oh tapi eta masterpiece Basquiatnya Indonesia kayaknya. Iya. Nah itu kan dari proses apa ya, pengkaryaan Taos dari menggambar ya, dari inilah hal lain misalkan dari musik atau opera dulu kan sempet di Pandal juga ya, lama berkegiatan. Hal-hal menarik apa atau yang sangat berkesan bagi Taos ketika di skena itu gitu? Ya eta. Jadi seperti menemukan dunia baru Pak bagi Taos. Terutama ketika ketemu anak-anak SBR-nya menemukan dunia baru. Jadi maksudnya teh si SBR lah ya, ini mah ngomongin SBR. Si SBR teh bisa jadi tempat runtah, tempat sampah gitu nya. Tempatnya untuk kebaikan juga bisa. Mana boga kakesel ditaruh di dinya bisa gitu. Itu sih, jadi ketika bikin apapun ya sebenarnya. Dulu mah di Facebook sok bikin sok-sok puisi gini Pak. Puisi orang pernah aya di Facebook sih eta. Kuduna di arsipnya, di dokumen apa, dibikin ini. Iya. Orang ngajian ngadadak misalkan kue di pipi judulnya teh. Nya kue Tulisan itu teh nya puisi, orang ngajian puisi cerita nama. Judulnya teh kue di di pipi. Nya aya kue tapi di nu pipi. Tai. Ya sama, jadi emang tidak asal buat ngarang. Itu teh inspirasinya si Yusman. Ada anak SBR Yusman namanya. Jangan waktu itu teh Yusman kan punya pacarnya. Bukan teuing sih eta pacar apa bukan, pokoknya gadis yang dia suka. Pokoknya yang dekat sama dia lah. Yang dekat sama dia, tak urang teh bikin puisi tentang Yusman jeung si awewe eta. Kue di pipi kalau tidak salahnya. Pagi-pagi aku mendapati kue gitu kan. Tetapi kue itu di pipimu misalkan. Terus aku ambil secuil di pipimu itu. Kemudian aku makan. Lalu kamu marah. Jadi orang mah nggak bayangkan Yusman aja awewe eta. Tapi dengan hiperbola gitu Pak. Nyantai eta puisi apa saja pokoknya mah kata-katana teh sok-sok jadi hiperbola we gitu. Ya, iya syarat akan majas lah. Majas, banyak kiasan. Sebenarnya selain menggambarnya, gambaran, nyakit tuh kadang sok puisian, sajak atau misalkan sajaknya almarhum Pak Supardi, orang pernah di IG. Anu maneh keur naik Vespa, caption teh hujan bulan Juni, tapi ku aing teh diganti jadi hujan bulan Mei gitu.
sejak beliau, tapi beberapa kata tadi diganti, misalkan disadur ya, disadur. diadaptasi lah. Adaptasi, tapi memang ngalir we gitu Pak. Hmm. Karena nya mungkin udah biasanya dengan kata-kata nu ararane. Tapi perlu tetap tawas kalau misalkan melihat mau seniman, maksudnya di ranah puisi, ranah gambar, sampai saat ini ke pasti selalu kagum gitu Pak. Si eta ngajieun karya, orang bisa berlama-lama gitu di pelong karya teh. Seperti itu. Yeah. Jadi sebenarnya apresiasi orang karena can bisa beli, misalkan si eta boga lukisan anjing hargana 10 juta misalkan. Orang can bisa ka tahap untuk mengapresiasi dalam beli. Ya orang mau mengagumi we. Ya karena gitu. Kan apresiasi kan banyak macamnya ya. Betul. Nah, itu Pak. Nanya naon deui aingnya. Jadi memang kalau bicara gambar udah pasti saya meyakin orang kalau buka satu enggak orang-orang yang mumpuni yang sudah pro pun masih pasti mengaku dirinya itu orang mah ya pasti orang mah biasa wae karya orang. Tapi ketika karya orang ada yang beli, apalagi konteksnya tuh dibeli terus jadi duitnya misalkan jadi kemanusiaan, nah dia baru karya orang berhasil, bermanfaat bahkan. Pasti gitu sih, orang mah yakin orang-orang yang berkarya gitu teh ya meskipun juga kamari pandeminya street art nu apa tuh Pak yang kalau di jalan teh bikin mural anjir gitu ya kena dampak juga gitu maksudnya. Tapi dengan dia survive ngejualan barang misalkan merchandise kaos, sok lah ini yang tadinya 200.000 jadi 100.000. Tapi kan kalau kamu ngerti dan punya uang lebih dengan harga yang sesuai we gitu. Bener. Atau bahkan kalau bisa melebihin we, itu bentuk apresiasi menurut saya. Iya. Gitu Pak. Haus. Jadi ya entahnya memang dari kecil sih Pak menyukai gambarnya, visual. Apalagi kalau salah satu yang saya sukai teh kalau Jepang tuh ada Naoki Urasawa, salah satu komiknya teh 20th Century Boy. Oh itu orang baca komik itu ada di beberapa momen cerik gitu. Dramatis gitu kan. Dramatis meskipun eta kalau secara plot kisah dewasa. Maksud dewasa teh karena si alurnya maju. Kita mundur deui, maju deui. Terus memang bobot bahasannya juga dewasa. Cuman itu kan Jepang kadang si beberapa komik teh tentang persahabatan ya, keluarganya teh emang kena gitu. Begitu Pak. Luar biasa ya teman-teman. Komik lah, dari banyak komik sebenarnya. Komik pokoknya mah kalau mau lebih sederhana, inspirasi dari mananya? Dari komik yang saya baca, dari musik yang saya dengar, dan dari kawan-kawan atau keseharian yang saya alami gitu ya Kak. Plung we. Yang modern siga Angga dia musik. Terus kemarin sampai sekarang juga menggeluti dunia perfilman, ya pasti boga ide jadikan film. Bukan hanya lagi jadi lirik lagu gitu kan. Yang penting mah berkarya aja dulu Os ya. Betul. Nanti juga karya itu kan menemui jalannya sendiri kan. Ya, lamun teu nemukeun jalanna minimal cek urang ge siga urang ngajeun nu kieu. Minimal jeung urang. Iya. Arsip lah. Arsip urang hirup. Benar. Urang kenal jeung manehnya beruntung bahagia dalam arti punya momen lah. Kita teh punya sesuatu momen nu bisa di save gitu Pak, disimpan. Itu sih bagi tawas mah. Ya kecuali kumahanya kalau emang di konsep niatna untuk materi ya mangga wae gitu. Cuman kalau tawas pribadi karena mungkin orang mah boga duit teh ada pekerjaan gitu nya selain menggambar. Pokoknya mah udah wae menggambar mah ekspresif orang gitu selain bekerja. Bentuk pelarian dari kepenatan sebetulnya membernya apa gimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau tapi mau dibalikeun
Siga maneh kan pernah nyerita orang yang misalkan ya mah Nah, bergerak di dunia gambar da penat oge meureun. iya Ya kan. pasti neangan gawean lain. Saya juga pernah ya. Gitu. Pernah menggambar gitu ya. Dulu sering banget. Kata orang sih ya, kata kebanyakan orang ya, orang umum lah ya, orang kebanyakan. Hobi yang dibayar itu menyenangkan katanya. Saya pernah alami. Dan itu enggak. Karena gini ya, ketika hobi kamu sudah menjadi apa ya, penghasilan, rutinitas setiap hari, kemana kamu akan melampiaskan kepenatan kamu gitu kan. Sedangkan hobi kamu adalah apa ya namanya, profesimu gitu. Tiraku aing kan nggak gambar ya, anjing aing capek nggak gambar deh, hobi aing nggak gambar, tiraku nggak gambar deh gitu kan. Nah makanya dari situ saya pribadi ya Os ya, berhentilah dari dunia seperti itu. Cuman sampai saat ini menggambar ya suka, cuman jarang, intensitasnya sangat jarang kalau sekarang. Kalau dulu sering, misalkan teman-teman, Pak gambarin dong gini. Kalau bahasa sekarang mah namanya open commission gitu ya. Ya sok ilustrator lah gitu. Cuman sekarang udah nggak pernah lagi kayak gitu. Karena ya itu tadi, ketika saya jenuh atau bosan atau kumaha gitu ya, arek ka mana gitu lompatna. Ya hobi orang menjadi rutinitas hari-hari gitu. Pada akhirnya nihils gitu. Nihilis gitu. tapi orang masih boga hutang siapa sebenarnya. Kumaha? Jadi ada kafe baru di Bandung namanya Hilmi. Kafenya Merit. Minta Pak Tawas kapan gambar buat Hilmi di Bingkai. Saya teh bilang awal Maret. Ini udah pertengahan. Anjing kayaknya geus tanggal seberapa 14. Iya udah pertengahan. Kemarin ditagih pas kali itu, mana gambar? Aduh, kayak lamer. Moodna can alus ya. Padahal mah nyanaon we cenah, penting karya Pak Tawas dipajang di dia. Nah, sebenarnya itu ge suatu Apresiasi lah ya. apresiasi gitu. Bentuk antusias orang. Antusias orang karena ya maksudnya anjir gambar orang dipajang di sebuah kafe gitu. Ya makanya sebenarnya kameranya bukan Maret kan, Maretnya yang penting mah orang, tapi emang ngomong awal Maret. Mudah-mudahan sacan April. Tapi kan udah ngomongin tahun mana Os? Ngomongin awal Maret doang kan? tahun Udah bisa tahun harap nah dulu, yang penting awal Maret. 6 lah, 6 apa 7 di skate berapa ya? A3 A5 pokoknya skate yang kecil. Udah ada, tinggal di Bingkai sih. Kayak gampang lah. Ya kan maksudnya teh bisi Pak Tawas dipajang di sini, ada yang mau beli karya Pak Tawas, apresiasi apa gimana Kata dia. kata Merit ya. Oke. Terima kasih kata-kata sebelumnya. Iya. Gitu Pak. Jadi balik deh sih, memang pada akhirnya mah orang Tawas teh adalah orang yang menyukai orang lain yang berkarya, salah satunya bentuk gambar apapun itunya. Nah tapi orang tidak hayang ngagambar gitu, hayang maksudnya teh menuangkan oge gitu. Orang ngagambar dan orang senang gitu sih, lebih gitu sebenarnya. Belum ada tendensi apa-apa. Ting aing kayak tiba-tiba bukan terkenal, gambar orang punya tempat gitu ya. Meren gambar orang bikin kemana jadi bernilai. Karena saya mah percaya Os, pasti sesuatu yang diberikan secara tulusnya pasti akan sangat bernilai. Dulu saya sering gini, misalkan kayak di pena hitam lah, karena saya kan dulu di pena hitam, atau sekarang juga masih sih sebetulnya. Misalkan berkunjung ke teman di Malang atau di Bandung juga ada pena hitam. Jadi kadang-kadang tukeran karya gitu. Betul. Tukeran karya, dia pegang karya saya, gitu kan, saya pegang karya dia gitu kan. Itu salah satunya buat apa ya? Ya dibilang koleksi ya buat koleksi.
dibilang buat apa bukan evaluasi apa namanya ya, referensi lah ya. Kita melihat gambar teman, wah keren nih, bagus, pasti ada sisi yang bisa kita ambil kan. Intinya mah ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Ya, cek saha eta teh? Cek Surangga anjing. Cek asu. Gak kerasa sudah 40 menit ngobrol gini doang. Ya, ngobrol lah ya. Waktu teh ya cepet bisa teh. Gampang lah kayak upload nama. Nih ya, sekarang misalkan orang ngegambar ya. Ini mah basic weh, nu biasa kaki yang terluka dan non simbol mata teh. Jadi nah ini teh pasti tahu kalau gambar ini teh ya tentang almarhum, maksudnya simbol ini teh simbol dia gitu, karena ya gitulah tuh sakit dulu waktu sampai ke ya sempat menjaga juga. Yang tahu inget teh ini weh, jadi kayak semacam power oge ini teh sebenarnya kekuatan itu bagi Taos teh. Ini kakinya si Pak itu gitu ya, yang terluka teh tan kieuna. Nah kalau ininya pribadi simbol orang sebenarnya kita kuku, tapi ayah gede kuku cerita teh nyata representasi orang teh masih kieu gitu, masih kemana-mana gitu, jangan terfokus gitu, khususnya untuk gambarnya. Iya. Konsep gambar, cuman ya asupkeun we gitu Pak. Kalau ini ceritanya si daun-daun dari bunga teh geuning. Dan bukan kebetulan akhir-akhir ini orang meninggali bunga apapun teh resep gitu. Termasuk kalau ke makam kayak kemarin ya kita tekudu ke tukang rampe beli bunga, kalau kecuali kalau emang pas momen bisa beli bunga. Bunga yang sekitar weh. Dan memang rata-ratanya siga di leuweung gitu mah bunga-bunga nu kitu geuning kan ku urang kamari cabut ka almarhum Jujun nu warna kuning. Bunga namanya eta? Juga bunga matahari tapi lain ya. Bukan ya, kecil. Terus ada simbol selalu, bukan simbol, coretan kieu tah urang teh. Garis-garis gitu ya. Seperti ini apa namanya? Tapi kalau Angga menilai ini teh complicatednya si Taos jadi aing mah teu ngarti, pemikiranna masih kena ruwet cenah. Masih complicated. Padahal mun urang tingalikeun gambar-gambar nu emang udah jago gambarnya dalam tanda kutip lebih complicated gak? Ya tuh. Karena gini Os, dalam berkaryanya menurut saya harus selalu resah. Betul. Ketika nggak ada keresahan ya ngapain gitu. Betul. Asli. Baik lagu ya. Iya, apapun itu dalam proses berkarya ya, mau dari seni rupa, seni musik, seni tari gitu kan. Atau kalau gini, pertanyaannya dibalik, kalau ke makanan kan makanan juga bisa jadi sebuah karya, Pak. Iya, apapun itu. Moodnya kan harus bagus. Iya. Kalau makanan. Kalau bicara apa ya, bicara seni tentunya ya. Wah itu sangat luas sangat luas. Bahkan apa ya namanya, main game juga seni menurut saya. Ya, oke. Seni dalam memecahkan masalah. Di game kan banyak ini ya, banyak rintangan gitu. Ya seninya seperti apa biar mudah gitu kan. Gitu. Banyak kan. Bahkan kencing juga seni kan, air seni. Orang boga sih ya Pak, seni itu air, kalau nggak dikeluarin jadi penyakit. Air seni mau bahasa pandai lah mah jeung jeurikeun tetapi nya baheula nya karena namanya kencing batu nya. Sugan aing teh bener-bener kiih batu goblok. Apa teh? Kencing batu
sugan teh nu keluar teh batu. Ada batu yang mengganjal. Teuing kencing batu teh naon maksudna? Penyakit kan? Ya, penyakit. Ya. Ya bukan berarti batu gitu sebetulnya. Iya. Dulu mah ngiranya kencingnya itu keluar kerikil. Terus biasanya mata sih. Tapi iya lain mata dajalnya. Orang lain menyembah dajjal atau apa namanya? Memasukkan simbol dajjal atau bahasa nama Illuminati di sini teh. Mata ieu teh mata ini teh naonnya. Jadi sok aya geuning mata di dia tah. Kayak mata ketiga gitu, mata batin. Iya. Ya ini mah lebih ke kalau tafsiran saya mah orang tuh harus belajar empati. Ya memang gini. Kalau ada yang nanya kan beberapa artok teh kadang diselipin mulut, tah siga mulut atau gigi itu siga aya mata gitu. Bagi taos mata ieu teh kumaha orang kudu empati intinya mah. Bersikap empati, melatih empati gitu. Bukan hanya kepada orang lain ternyata nya ka diri sorangan gitu. Iya. Ya karena bagaimana kita mau bisa berempati kepada orang lain, kepada diri sendiri aja enggak gitu. Bahasa anak sekarang mah mana saacan bisa berbuat sesuatu gitu ka batur me time heula gitu. Maneh teh kudu fun heula oge gitu. Reward for myself. Reward. Kan kalau ini mah ada reward, ada punishment-nya. Iya. Dunia kerja mah. Teu naon maneh bukan egois itu mah. Iyalah. Da gimana maneh bisa bahagia. Urang misalkan boga duit 10.000. 10.000 na can dahar. Terus ada yang minta-minta sarua can dahar. Ya baiknya mah goceng ewang we. Roti gitu kan, beli roti. Kecuali maneh meureun hayang jadi sufi meureunnya. Dikeun kabeh 10.000 gitu. Tapi kalau untuk tahap masih ragu mah Jangan lah. bahkan jangan we. Iya. Karena memang nantinya kan Gitu menurut saya teh si arti kalau ada matanya, saya ngagambar mata ya hiji atau dua atau tilu mata, lebih ke empati, nilai-nilai simpati orang gitu. Ya tong wakakabat dulu lah ka diri sorangan we. iya. Apa namanya, penghargaan kamu terhadap diri gitu. Jadi begitu teman-teman obrolan kali ini ya soal karya-karya Taos gitu. Apa ya, perjalanan proses berkaryanya gitu. Nanti next mau ngobrol-ngobrol hal lain lagi. Ya sampai ini beresnya menunggu sampling. Terus ada gigi tajam biasanya Taos menyelipan itu. Ya sama, ini juga pengingat sebenarnya buat diri sendiri. Kadang orang tuh tersadar gitu. Tapi gini Os, sorry gua. Menurut saya ya, kadang karya yang tidak selesai itu bagus. Oke. Bagus. Karya yang tidak selesai itu bagus. Menurut saya pribadi. Karena dalam proses penyelesaiannya, nanti kalau kayak novel atau apa, sequel gitu. Di karya yang lain gitu. Oh, oke. Iya. Ya misalkan nih, Taos gambar segini gitu ya. Menurut saya udah oke. Oke, paham. Kalau Iya, misalkan dipaksakan, iya nantinya kan aneh gitu. Oke. Gitu. Saya mengalami itu dan maksudnya punya kesadaran itu. Oh nyanya kita teh ketika gambar orang kieu cukup, Iya. tahu kapan harus berhenti gitu. Iya. Kecuali commission work. Nah itu Balik deui Pak. benar-benar saya pernah dikejar-kejar deadline gitu kayak gitu tuh, udah nggak mau lagi lah. Cuman itu kan pilihan teman-teman mau ngambil jalan hidup seperti apa gitu. Kalau saya ya karena merasa tidak bebas gitu, jadi menggambarnya ya bukan dari kepala lagi tapi dari isi kepala orang lain karena permintaan gitu ya. Bahkan ada pernah kayak gini Os, jadi ada yang nulis sinopsisnya gitu. Nah saya tuh dipaksa untuk memahami sinopsis yang dia buat.
dituangkan ke dalam gambar gitu, visual itu wah puyeng anjing. Kaos lagi gambar daun yang sebenarnya yang saya tapi juga lain sih. janda bolong gitu. Monstera. Bebas lah janda bolong itu naon. Tapi bagus ya, bagusnya gini kalau menurut saya Os ya, gambar apapun itu di dalam sebuah bidang gitu, entah itu bidang kecil atau bidang besar gitu, ketika bidang itu penuh, saya melihatnya bagus. Meskipun saya nggak ngerti gitu, aing tengah ngerti gitu gambar di naon, tapi ketika satu kertas misalkan A5 atau A3 gitu atau A4 full, nggak dibikin garis fragmen pinggir, menurut saya mah bagus Os. Blok langsungnya semuanya. Nah seperti ini nih kayak gini nih ya, kayak gambaran ini biasanya kan teman-teman mungkin pernah lihat karya yang digaris nih, disisain space gitu kan, di pinggir-pinggirnya mungkin 1 cm 1 cm 1 cm gitu. Mungkin itu biar supaya rapi gitu. Ya nggak apa-apa, cuman ketika melihat penuh gini nih, menurut saya mah bagus. Ini ada karya yang lain juga. Tahu nih kayak gini gitu. Nah ini teh oke coy. Maksudnya pop art man ini teh. Pun bahasa keren nama mereka karena berwarna. Wah ini keren ya. Ini maksudnya naon nih Mas? Kan ada Khairil Anwar itu kan mampus kau dikoyak-koyak sapi. naon sih Khairil Anwar teh? Puisi apa sajak itu? Sastrawan gitu. Bukan yang Iya, puisi endingnya itu yang mampus kau dikoyak kayak sepi. Sepi kan kuduna aing mah sapi we. Meskipun kayak ada si Mas Farid Stevi gitu. Mampus kau dikoyak-koyak Shopee. Oh. Shopee jeung Tokped cenah waing uninstall cenah karena teu balanja. Kata teh Alex itu walaupun aing pernah Os sarua saduran eta keneh naon zaman kuliahnya mampus kau dikoyak-koyak skripsi ya. Nah, ya maksudnya gitu. Jadi kadang bukan inspirasi lahnya dari kata-kata nu udah populer kita plesetkan gitu. Pokoknya mah nu ceuk urang ngeunaheun we. Nya jieun we gitu. Kan bahkan karya kata siapa sih? Justru kalau sebuah karya diterjemahkan ku si kurang ya, sebagai anu bikin karyana nya hancur udah. Kalau kayak musik misalkan ya, kamu bikin lagu nya udah jadi milik orang yang mendengar we. Kumaha nu ngadenge we. Iya. Bebas gitu. Saya ge lamun nyeun apa namanya tulisan gitu. Puisi lah. Saya mah bebas, orang menafsirkan apapun itu. Enggak harus absolut. Ini teh Tentang isinya A, tentang A gitu. Henteu anjing. Bisa AB, Sabodo atau ABCD. kumaha maca lah. Ya gimana orang yang menikmati karya itu sendiri mau menafsirkan itu seperti apa nggak apa-apa. Betul. Menurut saya pribadi gitu. Nggak harus mutlak maknanya seperti itu gitu. Seperti apa yang di dalam pikiran kita gitu ya. Bebas kan. Bahkan saya pernah di Facebook itu posting video kenapa cenah lukisan Mona Lisa bisa jadi famous dan mahal di antara karya Leonardo da Vinci yang lain. Mungkin salah satunya karena si lukisan eta pernah dicuri cenah Pak. Kamu pernah dengar enggak? Belum. Jadi lukisan Mona Lisa itu pernah dicuri. Leungit terus tersadar orang pameran teh nggak ada yang sadar. Nah pas mau dicek, iya nah anu bolong hiji cenah. Dicuri, tapi si pencurinya teh disimpan sama pencurinya 2 tahun kalau nggak salah. Nelfon apa langsung ke kantor polisi ngaku orang mencuri. Apa ngirim surat gitu ke kantor polisi teh. Saya yang mencuri lukisan Mona Lisa cenah. Sok tebus lah cenah. Misalkannya 100 juta lah tebus yang orang. Tapi pada akhirnya siapa ditewak oge di penjara.
Nah justru gara-gara itu kan jadi membahasnya jadi viral. Iya. Mana sih? Jadi orang yang mau datang ke museum teh, mana lukisan yang dicuri teh yang mana? Kepo. Nah jadilah famous. Ya itu mah saya di Facebooknya lihatnya ada yang upload video tentang itu. Kebenaran benar apa tidaknya saya juga tidak tahu. Cuman maksudnya hal yang bisa diambil, oh berarti atau gini kayak Nietzsche. Filosof Friedrich Nietzsche setelah dia meninggal teh nggak kayak sekarang famous, dia dikenal gitu. Yes. Jadi ada momen lama gitu karena kan si tulisannya juga sebetulnya acak-acakan teh apa, bukan acak-acakan, potongan-potongan gitu. Nah yang merekap merangkum itu teh kan saudaranya ya, apa siapanya Nietzsche gitu ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu ada yang baca, kemudian ada bahkan sampai ke dianggap hero untuk sebagian kelompok yang sampai hari ini, apalagi sekarang nya digital teh edan gitu. Ya famous pisan Nietzsche. Bukan hanya sekedar dengan quotes Tuhan sudah mati, tapi maksudnya teh memang jadi famous ya. Siapa yang nggak kenal Nietzsche gitu. Ibaratnya gitu. Ya mungkin berkarya gitu, yang kata Rifa tadinya berkarya naon nu maneh memang suka didinya. Masalah jadi secara materi jadi duit apa nanti orang menikmati apa gimana nya waktu antepkeun gitu. Benar. Untuk konteks kita nya karena tawas pribadi ketika menggambar itu tidak memang saat ini belum ada ambisi orang kumahanya ke gambar ya. Orang ya gambar tuh jadi kumaha enggak, belum. Kan ada juga orang yang punya ketika menggambar sesuatu udah punya visi. Iya. Wah, orang geus pasti kieu gitu. Tapi untuk tawas pribadi mah teu orang jelemana teh kitu penting aing ngagambar dan orang suka. Terus orang dia bisa mengapresiasi baturnya. Ya karena balik deh kan gambar atau tujuannya kan proses healing teh ya kan. Dari rutinitas gitu kan. Jadi nah biasanya di dia signature lah ya. ngarah mudah ya, perlu tanggal jeung tahun. Sambil ngobrol tuh jadi itu kan judulnya. Contoh yang saya gambar mana tuh bisa di atas. Ya iyalah 480 sih. Nah ini nih. Jadi pasti karakter ini pasti aya wae. Simbol-simbol ini pasti aya. Ya untuk saya ini mah mengingatkan diri saya gitu. Ya. Nilai-nilai baik mungkinnya. Ngarah eling tetap eling tapi medianya ini saya mah gitu. Selain memang kudu ibadahnya sebagai muslimnya kudu sholat, misalkan kudu Jumatan, kudu puasa. Benar. Bagi saya mah meskipun ada beberapa hadis yang saya juga belum pernah baca sih bahwa menggambar itu tidak boleh. Kayak maneh di akhirat ku Allah dititah hirupkeun mereruh dititah hirup. Ya ada juga dan saya tidak apa ya? Tidak terpaku. Jadi haram apa gimana? Udah we. Toh tidak apa ya? Maksudnya tidak merugikan gitu Pak. Ya. Ini sih musik kan ada ya. Musik teh untuk sebagian ini nggak boleh karena haram, karena instrumen sebagainya boleh, yang penting mah nilainya nilai kebaikan. Jadi diserahkan lagi balik lagi lah ya ke masing-masing gitu. Masing-masing. Jadi gitu teman-teman, nggak terasa udah 1 jam. Mungkin nanti akan ada obrolan selanjutnya. Amin. Siap. Harus ada sebenarnya. Harus ada. Dokumentasi minimal yang orang dokumentasi. Mana berkeluarga, orang berkeluarga boga budak. Tayu pernah kikieuan gitu. Malah ketemu dan si budak, si bapak nanaon. Lain gawe yang duit. Oke teman-teman, udah 1 jam. Tuh anjing bener ya. Itu karasa ngobrol gitu doang 1 jam. Nanti akan ada next lah kita ngomongin apa lagi. Karena memang tujuannya saya dari
Banten juga. Terima kasih Pak. Cuma pengen ngobrolin ini. Aing ek nanyaan maneh jadi Kayak tak maos kayak mun aing ka dieu deui gitu. Sok mana aing nanya naon gantian gitu. Gantian. Ya teman-teman, sampai ketemu di jurnal taos berikutnya. Dadah. Thank you Pak. Thank you kawan-kawan.